Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excelia Sika Permata dengan nomor NPM 212171049. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Di sini saya insya Allah akan memaparkan sebuah materi yang bertemakan mengupas fakta tentang Sparta. Mungkin kata Sparta sudah tidak asing lagi di telinga hadirin sekalian. Iya, betul. Kata Sparta memang sudah bersinonim dengan sebuah kata ketangguhan, yang dimana memang kata penduduk Sparta atau pasukan Sparta ini sudah terkenal sebagai pasukan yang sangat tangguh dan sangat kuat di zaman Yunani kuno. Pasukan Sparta ini juga dikenal sebagai salah satu pasukan terbaik pada zamannya. Lalu apa sih yang membuat pasukan Sparta atau penduduk Sparta ini sangat terkenal dengan sebuah ketangguhan? Berikut saya akan memaparkan tentang aspek-aspek kehidupan penduduk Sparta yang meliputi letak geografis, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan. Yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan tentang letak geografis Sparta. Sparta ini terletak di sebuah negara atau kota Yunani kuno yang berjarak 15 mil atau 25 km dari laut, yang lebih tepatnya berada di lembah yang bernama Peloponnesia di negara Yunani kuno. Letak Sparta tertutup oleh daerah-daerah pegunungan di sekitarnya seperti Gunung Hamed yang terletak di sebelah timur laut sampai barat. Nah, menurut cerita rakyat Sparta ini para pendahulunya berasal dari sebuah pulau yang bernama Pulau Kreta yang kemudian mendiami tempat Sparta dengan mengalahkan penduduk aslinya dan menjadikan penduduk aslinya itu sebagai budak dan ditempati oleh orang-orang Kreta itu yang sekarang menjadi pasukan Sparta yang sangat kuat. Kemudian pada sistem pemerintahan penduduk Sparta, penduduk Sparta ini sebagai suatu penduduk yang berada di negara Yunani kuno memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur pemerintahannya, yaitu dengan sistem pemerintahan oligarki militer dan terisolir. Sehingga pada abad ke-7 sampai ke-6 sebelum Masehi, seluruh penduduknya kebanyakan menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang telah berubah, yaitu aristokrasi. Hal ini tidak mengubah ketetapan zaman Sparta klasik dan tidak berlangsung lama, karena pada abad ke-7 Masehi, ketika wilayah Yunani mulai menggunakan uang logam dan menyederhanakan seluruh tatanan ekonominya, Sparta tidak mau melakukan perdagangan dalam tingkat yang serius dan lebih senang. Maksudnya lebih senang berdagang atau berburu, menjadi petani, mengandalkan perbudakan dan melatih kemampuan peperangannya. Nah, pada tahun 600 sebelum Masehi, orang-orang Sparta menyempurnakan konstitusinya, yaitu Konstitusi Xenopon. Konstitusi ini adalah deskripsi lengkap pertama yang tersedia mengenai hukum adat istiadat yang diambil dari Undang-Undang Lycurgus. Lycurgus adalah seorang ahli yang ingin memperjuangkan atau melaksanakan atau mewujudkan konstitusi tersebut agar dapat menggambarkan kekhasan sejarah dan sistem sosial dan menjadikan Sparta kota terkuat dan termasyhur di negara kota Yunani kuno. Namun terdapat hal yang aneh pada undang-undang Lycurgus ini atau hukum Lycurgus ini, yaitu adanya larangan untuk penggunaan semua jenis uang kecuali yang terbuat dari besi.
Oleh karena itu, Sparta tidak pernah atau tidak dapat menopang kehidupan ekonominya atau memajukan perdagangannya, karena Sparta tidak memiliki mata uang dan juga tidak memiliki kekuatan laut apapun, karena memang Sparta ini hanya mementingkan peperangan dan perbudakan. Namun ada keanehan lain pada pemerintahan kerajaan di Sparta, yaitu Sparta ini memiliki 2 orang raja yang memerintah. 2 orang raja ini berbeda keturunan, namun memiliki kewenangan yang sama. Raja tersebut adalah Raja Agradas dan Eurypontid, dan dibantu oleh dewan yang membantu panglima militer. Nah, kemudian ada sistem ekonomi pada penduduk Sparta. Pada masa perkembangan ekonomi warga negara Yunani kuno, Sparta tetap menjadi penduduk atau polis yang paling terbelakang dalam bidang ekonominya. Meskipun penduduk Sparta ini memang memiliki tanah yang subur, tapi penduduknya ini memang tidak tertarik dengan industri perdagangan atau apapun itu, karena mereka sangat tertarik atau sangat menyukai peperangan dan perbudakan. Mereka berpikir jika kebutuhan militernya sudah terpenuhi, kebutuhan mereka memang sudah bagus, sudah terbaik, mungkin seperti itu pemikirannya. Ketika orang Yunani lain telah mempergunakan uang emas atau perak, penduduk Sparta ini masih menggunakan logam batangan yang tidak praktis, yang dijadikan mata uang untuk mendukung persiapan angkatan perang pasukannya itu. Para sejarawan modern sering menggambarkan sistem ekonomi Sparta ini sebagai sistem ekonomi komunis, yang dimana para helot atau para budak yang mengerjakan semua produksi untuk kepentingan negaranya, yang mendasarkan pada hasil tanah secara kolektif. Esensi sistem perdagangan dan industri Sparta ditujukan untuk memperkuat sistem militer, hanya untuk memperkuat sistem militer. Rasa takut inilah yang mendorong kultur militeristik dari kota Sparta, yang dimana setiap laki-laki Sparta atau anak laki-laki Sparta diharapkan menjadi prajurit yang tangguh. Hal ini membuat Sparta bisa menyediakan prajurit terbaik di seluruh Yunani, yang tugasnya hanya berperang dan memperbudak warga sekitar. Bagi penduduk Sparta, bertani atau berdagang tidaklah penting, yang mana mereka hanya mengutamakan peperangan dan mengambil banyak hasil tawanan dari peperangan tersebut. Yang kemudian terciptalah sebuah tradisi untuk pendidikan di kota Sparta ini yang dinamakan pendidikan agoge atau dinamakan tradisi agoge. Nah, tradisi ini yang membuat atau menunjukkan komitmen Sparta dalam kehidupan militeristik. Tradisi ini berupa pendidikan fisik yang keras untuk anak laki-laki berusia 7 tahun, yang dimana ketika anak laki-laki itu sudah menginjak usia 7 tahun, mereka harus meninggalkan rumah dan tinggal di asrama bersama anak laki-laki lain. Di sanalah kekuatan fisik dan kemampuan fisik mereka terus dilatih untuk menjadi prajurit yang sangat hebat. Di sana mereka belajar bagaimana cara menggunakan pedang dan menggunakan tombak, yang dimana pedang dan tombak ini akan menjadi alat untuk mereka berperang nanti. Para instruktur mereka tidak pernah memberikan mereka makan, pakaian, atau selimut yang cukup, dengan bertujuan agar mereka ini bisa hidup dengan tangguh dan kuat. Bahkan setelah sampai dewasa pun
sampai mereka memiliki keluarga pun, para prajurit ini harus tetap makan bersama prajurit lainnya, bukan dengan keluarganya. Ada juga sebuah tradisi untuk kaum Sparta yang membuang bayi yang cacat atau tidak sehat di gua-gua atau gunung-gunung, dan membiarkan mereka dipungut oleh kaum Helot, atau membiarkan bayi tersebut mati di gua tersebut atau di gunung tersebut. Sparta ini hanya diperbolehkan membesarkan anaknya sampai usia 7 tahun. Selain itu, mereka dimasukkan ke sekolah militer ke sekolah militer negara. Sampai pada usia 20 tahun, mereka diizinkan menikah, namun masih harus tinggal di barak sampai usia 30 tahun, yang dianggap sebagai pengabdian diri sebagai tentara pada negara. Tugas sebagai tentara baru berakhir ketika sampai di usia 60 tahun. Pendidikan Sparta ini berdasarkan pada 2 asas. Yang pertama, anak adalah milik negara, dan yang kedua, tujuan pendidikannya adalah membentuk serdadu pembela negara dan warga negara. Mungkin seperti itu sistem pemerintahan, sistem geografis atau sistem letak geografis, sistem ekonomi, dan sistem pendidikan dari penduduk Sparta. Kemudian saya akan sedikit memaparkan sebuah atau suatu perang yang terjadi di negara kota Sparta, di negara Yunani kuno, yaitu di kota Sparta, yang bernama Perang Peloponnesia. Nah, Perang Peloponnesia atau Peloponnesos ini terjadi sekitar tahun 431 sampai 404 sebelum Masehi. Perang ini atau Perang Peloponnesia ini merupakan konflik militer di negara Yunani kuno antara polis Athena dan polis Sparta. Pada awalnya perang ini berasal dari kuatnya pemimpin persekutuan dari polis-polis di Jazirah Attika atau Liga Delos, yang memberikan pengaruh kuat terhadap bidang politik maupun ekonomi Yunani, dan kemudian mengakibatkan banyaknya polis di Yunani ini menjadi khawatir menjadi sasaran ekspansi dari polis Athena ini. Keadaan ini membuat polis Sparta bangkit untuk menjadi pemimpin di perang Peloponnesos ini, dan memimpin polis lain untuk melawan Athena. Kemudian pada akhirnya pasukan Sparta ini berhasil mengalahkan Athena dengan bantuan dari Persia. Kemudian pada materi terakhir ini saya akan menjelaskan atau memaparkan atribut-atribut yang dipakai oleh pasukan Sparta. Atribut tersebut yang pertama adalah tombak Spartan atau dedori. Tombak ini adalah senjata utama yang dipakai oleh prajurit Sparta dan terbuat dari kayu jenis as atau corner. Mereka memakai jenis kayu ini karena memang jenis kayu ini kayu yang sangat kuat namun ringan untuk dipakai berperang. Nah, kedua ada perisai Spartan atau the old bashing shield. Perisai ini biasa dikenal dengan sebutan hoplon atau aplis. Perisai ini berdiameter sekitar 91 cm, yang pada bagian tengahnya terbuat dari kayu tebal dengan kulit di sisi dalamnya dan perunggu di sisi luarnya. Perisai ini biasanya dipakai prajurit Sparta di tangan kirinya. Yang ketiga ada baju zirah Spartan atau baju besi. Baju ini adalah pakaian perang yang biasa digunakan para prajurit Sparta dan prajurit Yunani lain. Baju ini juga terbuat dari lapisan linen dan lapisan kulit. Nah, yang keempat ada pakaian grips. Pakaian ini berupa semacam kaos kaki untuk melindungi kaki dan helm untuk melindungi kepala mereka. Yang keduanya sama-sama terbuat dari besi dengan ciri khasnya pada helm tersebut terdapat bulu kuda yang membuat kesan sangat tinggi dan mengesankan prajurit Sparta ini sangat gagah dan sangat dipandang oleh prajurit lain. Yang terakhir ada pedang pendek atau the kopis.
Pedang ini adalah senjata dengan panjang sekitar 12 cm yang digunakan prajurit Sparta. Pedang ini sangat cocok sekali jika dipakai bersamaan dengan perisai. Sebab itu, pedang ini terlihat sangat mengerikan pada zamannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi kali ini. Kesimpulannya, pasukan Sparta ini dikenal sebagai salah satu pasukan tempur terhebat di zaman Yunani kuno, dan dapat dikatakan bahwa penyimpangan besar pada evolusi politik yang berlaku di negara Yunani sebagian besarnya berdampak dari Sparta yang mengembangkan sistem oligarki militer dan terisolir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi presentasi kali ini. Semoga para pendengar dapat memahami tentang aspek kehidupan penduduk Sparta Perang Peloponnesos dan dapat mengetahui atribut-atribut yang telah tadi saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan, karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.